Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Langsung aja kita bukakan pintu untuk tamu saya di pagi hari ini, kawan Sola Gracia. Morning Show. Ada tamu nih. Dan tamu saya sudah hadir di studio. Kalau misalnya Anda pengen lihat, Anda bisa lihat live-nya di pagi hari ini langsung ke YouTube channel Sola Gracia FM ya. Oke, di sana ada Mas Januar yang sudah hadir di studio. Selamat pagi. Pagi, Nah, Mas Firman. semangat ya. Semangat. Harus Ya, tetap semangat dong. harus semangat ya. Oke, mikrofonnya agak dimajuin atau sampai yang maju? Oke, ya, oke, udah jelas. Thank you. Nah, oke, dan Mas Januar, ini salah satu pelaku usaha yang ada di Malang, Ya. bidang apa nih? Saya kebetulan ada di printing ya, percetakan. Digital printing. Semua juga masuk digital printing, offset saya juga mengerjakan. Oke, termasuk apa namanya kayak banner, name board gitu ya? Ya, all in, All in ya. bakul. Dan ini dikerjakan sendiri semuanya, mulai produksi, terus kalau misalkan ada yang mau desain gitu, ya, semuanya dikerjakan. Ya, kami punya apa namanya moto atau prinsip one stop shopping. One stop shopping. Ya, jadi apapun yang berkaitan dengan kebutuhan percetakan, printing, ya kami mengerjakan semuanya. Oh gitu ya. Advertising juga. Advertising juga. Iya, Berarti misalkan, wah ini saya pesan banner tentang iklan gitu. boleh? Wah, Kapan mau pesen? Oke, Bisa. nanti perizinan juga? Enggak? Perizinan, ya. Oh gitu ya, all Perizinan in juga. ya berarti. All in. Mantap ini. Ya. Kalau boleh tahu nama digital printingnya apa? Majesty Printing. Majesty Printing di? Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 44. Ororodowo kalau orang Ororodowo taunya, ya? orang taunya Ororodowo ya. Oke. Gitu. Berarti nggak terlalu jauh ya lah dari sini ya. Ya 1/4 jam kali ya kalau sepi. Ada berapa karyawan di situ, Mas Januar? Kurang lebih 80-an ya. 80? Iya. Wow, itu banyak loh. Iya, banyak, Mas. Oke. Lumayan. Nah, sekarang kan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tentang pertahanan para pelaku usaha di kala pandemi corona seperti ini gitu ya. Nah, ini kan tadi saya baca-baca berita nih. Terjadi kemarin hari Kamis itu di Jakarta Selatan, ada sekian ribu orang tiba-tiba nganggur gitu aja. Gara-gara memang tempat usahanya ini ada yang tutup, ada yang diistirahatkan dari tempat usaha gara-gara tutup sementara, ada yang tutup selamanya. Ya. Ini kan miris ya melihat kondisi seperti ini Betul, gitu kan. betul. Dan itu terjadi tidak hanya di Jakarta aja, mungkin Malang juga ada beberapa kan. Ya. Nah, untuk digital printing sendiri, pengaruhnya seberapa dahsyat sih dengan kondisi seperti ini? Oke, memang kondisi ini bukan kondisi yang mudah ya. Dan saya rasa semua lini usaha kena dampaknya, termasuk juga saya sih. Saya sampai hari ini sudah kurang lebih kehilangan omset itu ya average 50%-an ya. 50% Iya, ya? 50 bahkan mungkin ya plus minus ya 50 kadang ya 60. Ya itu berasa banget buat saya itu sudah serem sekali itu. Ya, tapi saya masih bersyukur karena beberapa lini bisnis yang lain kalau saya juga melihat ada yang bahkan bisa sampai kehilangan 70%, bahkan ada yang tidak ada omset. Ini benar tadi Mas Firman ngomong, bertahannya gimana? Itu yang harus putar otak terus ya. Harus tetap putar otak ya. Iya, ya memang tidak mudah memang. Betul. Kita mau nawarin, oke lah, di digital printing kan mirip-mirip kayak radio juga kan. Kita kan menawarkan juga kan untuk jasa seperti itu. Nah, kita juga sangat berasa loh. Kita mau menawarkan aja juga kesulitan saat ini karena ya ini apa namanya konsumen saya aja udah hilang gitu kan. Bener. Mata rantainya kan beberapa terputus ya. Betul. Jadi kalau dulu saya dapat usaha ini bisa cetak di saya. Tapi karena ini tutup misalkan, putus ya saya akhirnya kehilangan
omset dari sini. Dari situ. Yang Oke. sini juga dulu mungkin rumah makan misalkan. Oh dulu sering cetak misalkan brosur lah atau ternyata sekarang rumah makan bolehnya cuma pakai delivery. Delivery order. Otomatis kan juga terputus lagi satu mata rantai dari yang sisi sini ya kan. Betul, Dan betul. itu juga banyak sekali yang kalau saya telaah, wah banyak yang putus ternyata. Perhotelan putus, tempat wisata putus. Wah, ini serem banget gitu. Serem banget. Serem banget. Serem banget. Serem banget. Nah, sekarang ada pertanyaan juga mungkin ke apa ya, karyawan nih. Karyawan dari sekian banyak orang tadi ini gimana cara ngaturnya supaya bisa tetap bekerja sama Mas Yanuar kayak gitu. Ya. Gimana tuh ngaturnya? Kalau dari sisi karyawan jujur untuk opsi PHK tuh sebaiknya kalau saya sih memang terakhir ya, karena kan juga sama-sama kita ini besar bersama, bekerja Betul. bersama ya. Iya, Kalau iya. bisa memang opsinya opsi terakhir. Ya, jadi yang saya lakukan mungkin efisiensi. Efisiensinya bagaimana? Ya mungkin efisiensi jam kerja. Ya saya kumpulin, saya memang ngomong kondisinya seperti ini. Jam kerja mungkin saya pangkas. Oke. Atau shift-shiftan mungkin saya atur kembali shiftnya bagaimana. Terus mungkin juga nanti pembagian job-jobnya yang biasanya mungkin per divisi sendiri-sendiri mungkin bisa digeruduk sama-sama atau dikerjakan gitu. sama-sama. Intinya nggak sampai ada yang PHK. Dan nggak sampai ada yang kehilangan momen untuk bekerja. Iya. Kan biasanya kadang karena produksinya itu sedikit, Bener. terus akhirnya nanti kalau dibiarkan tetap yang kayak kemarin, ini yang lain ngapain? Gitu. Betul, nganggur kan akhirnya. Nah, Akhirnya dikerjakan sama-sama tadi ya. betul. Jadi di efisiensi di intern perusahaan saya. Oke, itu Kansel Gracia. Terima kasih buat yang sudah bergabung di pagi hari ini. Saya baca WhatsApp dulu ya. Oke. Oke, ini ada Mbak Rika, terima kasih. Selamat pagi Kansel Gracia, pagi juga. Dan selamat pagi dan tetap semangat untuk penyiarnya. Oke, saya melihat hal seperti itu pastinya turut prihatin ya, melihat kondisi di mana banyak karyawan yang di PHK karena mereka ini bekerja untuk kebutuhan keluarga tentunya. Apalagi yang masih punya cicilan ini itu dan lain sebagainya. Ini kan ngeri banget kan. Iya. Tiba-tiba diputus gitu aja di perusahaan. Apalagi dengan kondisi seperti ini kayaknya nggak bakal dapet pesangon juga sih. Wah, iya itu. Ini kan lebih ngeri lagi gitu kan. Dia mau ngapain gitu ya. Ya walaupun untuk saat ini masih diberi keringanan, tapi kalau PHK tetap aja tidak bisa cari uang untuk membayar ini itu semuanya apabila pandemi virus ini selesai. Dan itu akan membuat seseorang untuk nekat melakukan tindakan kriminal kan biasanya. Pemicu, Karena ya. banyak pengangguran otomatis biasanya gitu ya di Indonesia gitu ya. Plus 62 ini kriminal akan naik. Ngeri. Ini aja di Malang sudah banyak kasus. Kemarin saya tanya-tanya ke teman-teman dari Polres ini aja. Iya, betul. Ya kan? Pencurian, Ada pencurian. sepeda motor. Sebenarnya ternyata dia adalah orang yang asimilasi baru keluar. Nah, itu dia. Kasihan juga, kasihan. Oke, terima kasih Mbak Rika sudah bergabung di pagi hari ini. Kita akan sambung lagi masih di The Morning Show. Good news from Sola Gracia FM. Oke, kawan Sola Gracia masih di The Morning Show pagi hari ini. Kita masih ngobrol-ngobrol santai di pagi hari ini dengan Mas Yanuar, digital printing dan apa tadi? One stop shopping. One stop shopping ya. Iya, Semuanya bisa printing, dikerjakan lah ya. everything. Ya. Advertising juga. Wah, banyak banget lah pokoknya. Nanti mungkin bisa pesan ke situ kayaknya. Silakan, siap. Saya butuh background yang agak besar ya. Oke. Iya. Oke, Mas Januar. Tadi berarti dari karyawan sendiri masih safe ya? Artinya masih aman ya mereka ya? Ya masih so far masih aman. Masih aman ya? Masih belum ada PHK ya. Oke, dan jangan sampai lah. Itu opsi Iya, terakhir itu ya? opsi terakhir yang saya juga punya prinsip bisa mungkin jangan. Dan sekarang mungkin dari segi pertahanan salah satunya tadi adalah efisiensi ya. Ada nggak sih mesin-mesin yang biasanya selalu nyala terus sekarang dimatikan untuk efisiensi listrik kayak gitu? Oh ada. Jadi saya kumpulin dulu kerjaannya. Oh gitu. Karena kalau mesin nyala kan otomatis cost juga bicara kan. Oke. Entah itu listrik, chemical, mungkin tinta dan sebagainya termasuk juga mungkin biaya ininya juga karyawannya juga. Jadi saya efisiensikan, mungkin kumpulkan dulu jobnya.
setelah jobnya terkumpul, setelah terkumpul sekian baru boleh jalan. Tapi tidak semua mesin seperti itu. Tapi memang ada beberapa yang saya berlakukan seperti itu. Karena kalau nyala terus kan listrik juga besar. Iya. Jadi otomatis ini salah satu yang saya lakukan juga. Jadi kumpulkan dulu kerjaannya. Setelah mencapai misalkan berapa, misalkan 10 atau 15 baru kerjakan. Baru dikerjakan ya. Betul. Terus nanti ke pelanggannya gimana ngomongnya? So far pelanggan mereka bisa mengerti. Dan kita juga maksudnya kan kita nggak asal-asalan pokoknya kalau jalan dikerjain ya enggak. Kita ada deadline. Kalau memang sudah deadline dan tetap masih belum memenuhi target, ya udah kita jalanin karena Dijalanin kan ya. komitmen sama pelanggan juga tetap kita harus jaga kan. Oh gitu. Jadi tetap ada rule tapi juga ada urgensi yang kita juga harus perhatikan. Kalau memang sudah sampai deadline tapi belum kuotanya belum terpenuhi, ya sudah jalan. Berarti artinya misalnya ada pelanggan dari dulu itu waktu pengerjaan ini sudah diatur ya berarti ya. Artinya sudah ada kelonggaran waktu untuk perusahaan sendiri supaya tidak terlalu tergesa-gesa. Artinya kalau tergesa-gesa kan biasanya kan jadinya juga kurang jadi bagus. setiap pelanggan kita pasti ada satu kayak apa ya perjanjian kapan sih mau Oke. diminta. Dari perjanjian itu kita akan Sambil ngumpul yang lain. Bener, ngumpulin plus kita juga periksa. Jadi ada deadline yang dari pelanggan juga kepinginnya seperti apa, kita coba akomodir. Oh gitu. Jadi Iya. supaya sama-sama win-win solution. Jadi saya juga bisa atur produksinya, pelanggan pun juga nggak kecewa. Jadi deadline-nya mereka pas mau butuh hari ini bisa terpenuhi. Oke. Rata-rata nih untuk pengerjaan satu banner yang ukuran besar gitu ya. Ini berapa hari kalau untuk banner aja? Kalau banner cepet ya. Cepet ya? Banner tuh cepet. Yang mungkin butuh waktu tuh mungkin kayak brosur gitu. Karena sistemnya kan berbeda. Oh gitu. Kalau banner tuh kan digital jadi cepet lah. Sekarang misalkan hari ini Mas Firman masuk jam 10 pagi. Asal nanti Mas Firman filenya udah siap ya. Paling jam 3, jam 2 Sudah bisa diambil. siang udah kelar. Kalau cuma 1, 2 gitu. Kecuali 100 gitu ya. Kalau 100 butuh waktu lah. Butuh waktu yang lama kalau itu ya. Tapi kalau cuma 1, 2 gitu Bisa kita langsung bisa dalam diambil. hari yang sama biasanya bisa at least mungkin besoknya. Jadi mungkin kalau boleh gambaran umumnya dalam 24 jam ke depan bisa terselesaikan. Kalau ini akrilik yang pakai neon box kayak gitu, biasanya berapa hari itu? Wah, kalau itu kan butuh proses manufacturing ya. Oh gitu. Mungkin kalau akrilik bicara yang ada neon box berarti butuh rangka, butuh besi, butuh ngelas juga. Itu kurang lebih ya 5 sampai seminggu lah ya. 5 sampai seminggu. 5 hari sampai seminggu ya. Tapi kalau bisa lebih cepat dari yang itu ya kita langsung kerjain, telepon, pasang. Oh gitu ya. Tergantung di ininya juga apa namanya ukuran juga. Makin besar kan juga butuh waktu lama ya. Nah, itu dia. Ya, tapi tetap sekali lagi estimasi ukuran, estimasi mungkin dimensi kita juga konsultasikan sama pelanggan. Kami mampunya sekian hari. Jadi pelanggan juga punya estimasi. Oh, kamu sekian hari selesai. Nanti biasanya itu kalau pembukaan sesuatu misalkan resto atau apa, mereka kan juga punya deadline untuk pembukaannya. Itu bisa dikonsultasikan dan kita bisa sama-sama cari win-win solusinya tadi yang saya ngomong. Oke. Nah, selain pelanggan tetap nih, seperti yang tadi Mas Januar sebutkan, ada resto yang selalu bikin brosur di sini ya kan. Terus ada mungkin perusahaan yang lain bikin banner kayak hotel dan sebagainya. Nah, ada nggak sih penambahan pengusaha baru di apa namanya? Dia mau buka usaha nih. Dia orang yang baru mau buka usaha saat ini. Masih ada nggak kira-kira? Kalau hari ini mungkin ada juga ya, tapi saya nggak bisa sampai detail tahu. Tapi yang paling pelanggan baru lah. Kalau pelanggan baru, hampir tiap hari itu ada orang-orang baru sih yang cetak. Oh gitu. Cuman mungkin bukan orang yang lama juga, tapi mungkin usahanya baru gara-gara kena corona. Banting setir Nah gitu ya. Jadi ini salah satu juga yang saya amati dulunya mungkin usahanya mungkin ya restoran, tapi sekarang nyambi jual hand sanitizer misalkan. Loh, hand sanitizer bisa pakai ini apa namanya itu kayak semacam brosur gitu? Labelnya kan. Oh.
Nah di botol-botol kan biasanya Oke, iya, iya, iya. ada ininya, Stiker itu. Lah ini terakhir saya lihat, oh banyak banget ini yang cetak hand Sanitizer. sanitizer ya toh. Jadi Hmm. ada variatif usaha yang mungkin dulunya nggak kepikir, Heeh, heeh. sekarang dengan adanya corona jadi kepikir. Salah satunya tadi hand sanitizer. Nah kan tahu kan akhirnya kan, Iya. oh gitu ya, wah ini ada yang seperti ini, oh berarti ini Iya. orangnya jualan ini sekarang gitu kan. Selain hand sanitizer mungkin kayak merek apa namanya, masker mungkin ada. Masker juga termasuk, kita juga produksi masker sekarang. tapi ya itu karena memang kreativitas juga ya, kreativitas Iya, iya. di tengah-tengah krisis seperti ini Hmm. muncul lah biasanya kreativitas dan juga peluang. Hmm. Ya memang kalau boleh dibilang mungkin sesaat, tetapi lumayan lah untuk bernafas. Oke. Ya toh kan. Nah sekarang masker nih, ini unik nih ya dari digital printing kayak seperti ini gitu ya, ke masker gitu. Ini beda karyawan nggak atau rekrut baru nih? Enggak sih, ya tetap Tetap itu mengerjakan. aja. Mereka bisa ya? Ya diajari, dikasih pengarahan bisa. Jahit juga? Ada juga jahitnya. Oh gitu ya? Iya, iya, iya. Butuh berapa orang untuk yang seperti itu? Ada berapa mesin jahit mungkin di situ? Kalau jahit sih ada beberapa yang saya lempar juga. Oh gitu, tidak semuanya dikerjakan semua, sendiri ya? Nggak keburu sih, nggak Oh gitu, berarti banyak dong pesannya? Ya lumayan sih, tapi nggak sampai yang sampai over gimana ya. Kan ada yang sampai nolak-nolak tuh sebelah. Ya sebelah nolak-nolak Oh, ya. nolak-nolak ini? Berkatnya dia deh. Ya kita cukup lah pokoknya. Yang punya sekian ribu karyawan ini dia nolak-nolak. Iya, ya kita pokoknya ada, pokoknya kita bisa produksi secukupnya, karena nanti takutnya kan juga kalau overstock Hmm. pasarannya juga nanti lama-lama Iya turun. kan turun kan. Ini kan Bener. sudah banyak yang sembuh Betul, sekarang kan. Betul. Terus ini APD juga enggak ya? APD enggak. Enggak ya, cuman masker aja ya. Iya, itu sebenarnya juga iseng-iseng sih, cuman Oh gitu. bikin apa ya? Ya tapi syukurlah masih bisa Berjalan dan laku ya. masih laku. Banyak yang dibantu juga teman-teman reseller gitu-gitu, kadang-kadang juga mereka ambil gitu Oke. kan. Ya. Nah, berarti kawan Solagrasi ya, artinya ini bisa dijadikan peluang usaha lain ya, termasuk yang gak kepikiran akhirnya kenapa nggak bikin masker gitu kan. Ini kan juga sesuatu hal yang baru ya buat Mas Yanuar ya. Iya, betul. Oke, jadi artinya pengusaha pun juga harus putar otak gimana caranya bisa Betul. bertahan Kreatif. kreatif gitu ya, dan ya seperti itulah. Masih di The Morning Show. Good news from Solagracia FM. Masih di 982 Solagracia FM, hits musik terbaik kawan Solagracia di pagi hari ini. Masih ada Firman dan juga Mas Januar dari digital printing, apa namanya? Saya lupa lah. Majesty ya. Majesty atau Majesty? Majesty Printing. Nah, ini mengerjakan semuanya kawan Solagracia, semuanya ya. Pokoknya yang berkaitan sama printing kayak gitu ya, termasuk apa namanya? Kayak banner gitu ya. Terus apa lagi? Promotion gitu-gitulah ya. Iya promotion, advertising ya, banner, terus apa, brosur gitu ya. Terus cetak ini nggak, nyablon saus nggak? Kaos Ada juga. Oh gitu ya? Kain bisa semua. Ya iyalah, karyanya ada 80 kan. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau Solagracia ini kan yang namanya bertahan. Orang itu yang biasanya paling sulit itu adalah bertahan ya. Ya kan? Berumah tangga aja bertahan supaya tetap abadi gitu kan. Rumah tangganya itu juga ada kesulitan di situ. Nah, ini Mbak Rika dia ngimbuin lagi ya. Kalau saya di posisi mereka yang di PHK gitu ya, pastinya sedih banget dan bingung. Walaupun banyak cara bertahan hidup untuk diri sendiri, tapi untuk anak-anak yang susah nantinya, untuk anak-anak saya nanti yang susah, mereka kan butuh ini itu gitu ya, hanya bersyukur dan ikhlas saja yang paling utama untuk dilakukan gitu ya. Kalau misalnya sampai terjadi PHK pada saya gitu katanya. Oke, dan ini sekarang tipsnya nih dari Mas Januar sebagai seorang pelaku usaha di sini supaya karyawan ini tidak sampai di PHK. Ini tipsnya seperti apa? Terus bagaimana caranya mempertahankan perusahaan tetap bisa jalan seperti itu? Mungkin ini umum aja gitu. Oke, ini mungkin tips umum, tapi
Ya antara perusahaan dan umum nanti saya akan coba ini yang simpel aja ya. Yang simpel aja. Tapi paling tidak seperti ini. Di tengah-tengah krisis yang seperti ini kalau di sisi perusahaan jangan melakukan investasi atau ekspansi yang besar-besaran. Oke. Ini yang saya lakukan sih ya. Dan semoga ini jadi tips untuk kita semua. Ya kita harus punya pattern atau peta kekuatan tentang cash flow kita juga. Kalau cash flow-nya berlimpah ya terserah. Ya bisa bertahan sampai nanti mungkin 12 bulan mendatang atau 2 tahun mendatang, misalkan corona nggak selesai tapi masih cash flow-nya kuat, ya terserah mau invest mau apa terserah. Tapi kalau cash flow kita kan yang tahu. Kalau bisa bertahan cuman untuk beberapa bulan ke depan, lebih baik jangan beli atau investasi sesuatu yang berat. Apalagi cicilan. Wah, itu nanti sudah mencicil lah. Mencicil lagi ya. Apalagi nanti kena bunga dan sebagainya, apalagi kondisi seperti ini. Nanti perbankan menaikkan bunga, wah itu akan menjadikan satu beban tersendiri lagi. Udah kena krisis, kena beban bunga, wah itu serem banget. Jadi kalau saya jangan sampai investasi yang apalagi kredit yang sampai nilainya yang besar, mending itu di nomor sekian kan. Kemudian efisiensi, tadi sudah sempat ngomong efisiensi. Ya. Jadi mungkin efisiensi dalam hal mungkin penggunaan bahan, jam kerja dan sebagainya itu diatur supaya mungkin kalau saya mesin-mesin yang enggak produktif dikumpulin dulu ya, itu salah satu cara untuk efisiensi. Ya, kemudian ya ide-ide baru kita gali coba supaya bisa bertahan menghasilkan cash flow baru. Tips-tipsnya, jadi jangan terpaku misalkan waduh saya cuma printing ya isonnya printing ya jangan seperti itu ya toh. Saya tadi ngasih contoh printing tapi satu saat bisa bikin masker misalkan. Ini kan contohnya misalkan siapa tahu nanti punya keahlian masak bikin GoFood dari rumah bisa juga. Bisa juga ya. Jadi di saat krisis seperti ini talenta apa yang ada pada kita tuh coba digali. Termasuk tadi karyawan yang sampai di PHK tadi ya. Iya, jadi paling nggak kan dia punya modal nggak besar pun kan pasti ada kan. Bisa. Jadi bisa mengkaryakan potensi diri. Yes. Dan yang terakhir juga kalau saya boleh cari kasih tips, jangan membeli sesuatu yang sifatnya untuk kesenangan untuk saat-saat ini. Kecuali cash flow-nya berlebih ya. Iya benar-benar. Tapi kalau pas-pasan mungkin ya bertahan hidup itu jauh lebih diutamakan untuk saat-saat seperti ini. Ya, jadi mungkin itu tips dari saya yang simple tapi paling tidak semoga bisa membantu. Semoga bisa bermanfaat lah ya untuk para pendengar. Jangan beli atau belanja kebutuhan yang over lah ya. Biasanya mungkin senangannya hobi misalkan apa gitu, mungkin beli ikan atau mungkin beli apalah motor atau apa. Ya karena krisis itu dijadikan nomor yang sekian, tapi kebutuhan yang utama dijadikan yang nomor 1 sekarang. Dan bahkan ada pengusaha yang bilang, wah kalau misalkan kondisi saat ini uang ini jadi nomor 1 yang harus dipegang gitu, bener nggak sih? Iya betul, bener. Jadi barang-barang yang nganggur ini kalau lebih baik dijualin gitu. Iya kalau memang hari ini saya boleh ngomong ya hari ini yang pegang uang cash itu yang menang sih. Yes. Iya kan? Iya bener. Karena apa? Kita nggak tahu ke depan ini krisis sampai kapan. Kalau hari ini bisa pegang uang cash itu paling enak. Ya, nanti misalkan ditaruh di bank pun ya kalau banknya kuat. Tapi kalau pegang uang cash sisi yang lain, misal ada sesuatu nanti dijual murah misalkan, kita kalau punya uang cash ya kita bisa beli. Tapi ya sekali lagi dengan pertimbangan. Iya betul. Ya itu kan tidak asal punya uang cash terus beli. Iya betul. Nah, krisis ini kan tidak tahu sampai kapan masalahnya. Iya. Tadi saya kembali ke tadi yang saya sempat bicara. Kalau dari sisi kekuatan cash kita bisa bertahan sampai 2 tahun, 3 tahun, ya terserah mau beli apa-apa. Tapi hari ini kalau misalkan punya uang cash pun tetap harus diukur. Kekuatan cash kita ini bisa sampai bertahan berapa lama untuk menghadapi krisis. Nah, kan semuanya kalau hari ini boleh dibilang belinya pakai cash itu jauh lebih powerful kalau hari ini. Iya. Karena kan perputaran uang saat ini sangat lambat. Kalau hari ini punya uang cash ya bersyukurlah Konselor Gracia. Meskipun berapapun jumlahnya gitu ya, harus dikelola ya. Dikelola. Oke, terima kasih untuk Mas Januar sudah mampir ke Radio Sola Gracia. Terima kasih Mas Firman. Semoga tetap bisa bertahan dan ide-idenya lebih cemerlang lagi supaya karyawannya tidak sampai ke opsi terakhir tadi ya.
Oke. Sama-sama. Dan buat kawan Sola Gracia, nanti saya bakal kembali lagi masih di The Morning Show pagi hari ini. Selamat pagi untuk Mas Senior dan tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik.